Masih muda dong? Masih muda sekali. Halo. Silakan duduk. Masih muda sekali, sudah pencapaiannya luar biasa ya. Luar biasa. Dalam Guru tempo. saya. Gurunya malah. Betul. Gurunya lebih muda. Lebih muda, ini anehnya begitu. Aneh sekali ya. Beban dunia. Tidak berdasarkan usia dan tidak berdasarkan berapa modalnya. Betul sekali. Nah, ini mungkin yang juga jadi pertanyaan buat banyak pemirsa ya. Kalau ngomong MLM, kenapa sih yang ditonjolkan selalu yang sukses-sukses gitu ya? Nggak pernah yang gagal-gagal ditonjolkan. Ini coba kita tanya ke Mbak Rizky, gimana? Kalau saya lihat sebenarnya gini, semua pendapat yang timbul di masyarakat, yang akhirnya kebanyakan yang muncul negatif-negatifnya ya tentang MLM. Kalau saya lihat semua masalahnya hanya di paradigma saja. Contoh sederhana deh, kalau saya tanya sama Mbak Feni, kira-kira Mbak Feni mau jadi yang suksesnya atau mau jadi yang gagalnya? Iya pasti mau jadi yang sukses Dalam dong, bidang ya. apapun loh ya. Iya, dalam bidang apapun, Pasti betul. mau jadi yang sukses Betul. ya kan. Nah, sederhana. Nah, kalau kita mau menjadikan seseorang untuk ke arah yang suksesnya, pasti kita akan tonjolkan kesuksesan itu. Supaya orang punya harapan, supaya orang bisa melihat, oh, di sana toh jalan suksesnya. Oh, ke sana toh saya menuju. Nah, itu dia yang kita tonjolkan. Contoh sederhana saya bisa kasih seperti ini. Kalau orang tua menganjurkan anaknya untuk kuliah, apakah yang dicontohkan adalah mereka yang kuliah dan akhirnya menjadi pengangguran, ataukah mereka yang kuliah dan akhirnya sukses? Oke, Bu Livia mungkin bisa cerita sedikit latar belakangnya seperti apa sih sehingga akhirnya bisa terjun ke bisnis MLM ini? Iya, sebenarnya latar belakang saya ini, saya single parent sejak umur saya 14 tahun ya. Saya duduk masih di bangku SMP saat itu dan saya putri ketiga, ya. Jadi saya anak ketiga dari orang tua saya. Saya bungsu, kakak saya ini dua-duanya laki-laki dan mereka akhirnya kami semua bertiga ketika kami kehilangan figur seorang ayah, kehilangan ayah, kami semua bertiga itu hidup dari hasil MLM karena ibu saya pelaku MLM. Oh, jadi dari ibunya. Jadi sebenarnya dari saya melihat MLM itu baik dari sejak saya masih kecil sebenarnya. Karena sudah merasakan hasilnya. Iya, karena ibu saya ini latar belakangnya hanya ibu rumah tangga biasa. Benar-benar ibu rumah tangga biasa yang taunya hanya pergi ke pasar, masak untuk anak-anak dan suami, kemudian antar jemput saya ke sekolah. Terus tapi dengan beliau mengikuti MLM berubah sekali, bahkan sampai penghasilannya itu bisa dipakai untuk menghidupi kami semua. Dari situ saya melihat. Kemudian sejak usia berapa sebetulnya terjun ke bisnis MLM? Saya sebenarnya terjun itu usia 21 tahun Mbak Feni. Karena terus terang awalnya pun memang saya meskipun saya tahu bahwa bisnis ini baik ya, MLM ini baik, tapi saya masih punya idealisme. Nah, ini dia yang ternyata saya temui juga sebagai tantangan saya ketika saya menjalankan bisnis ini. Apa itu idealismenya? Ya, jadi pada saya menjalankan bisnis ini itu kan saya masih posisi mahasiswa. Iya. Nah, itu saya temui banyak sekali teman-teman saya yang saya tawarkan di sini, mereka punya idealisme yang sangat tinggi ya. Jadi kalau mereka katakan saya tidak suka dengan bisnis ini gitu, saya sukanya di bidang saya. Contoh saya kuliah di bidang komputer. Mereka bilang saya senangnya komputer, saya nggak mau lah MLM-an, apaan sih bisnis gituan gitu ya. Saya bilang apanya yang gituan gitu. Ini bisnis beneran gitu. Tapi mereka itu sulit karena mereka merasa mereka tidak suka di bidang ini gitu. Iya, iya. Nah, kalau saya lihat pada akhirnya pemecahannya adalah contoh sederhananya gini. Kita melakukan sesuatu yang kita suka, kalau kita mengejar income-nya, akhirnya itu tidak menjadi satu kenikmatan. Betul nggak? Contoh dulu, kalau saya boleh ambil contoh dari Pak Heru yang luar biasa ini. Pak Heru ini sudah pengusaha, bengkelnya punya banyak di Bali. Nah, karena hobi mobil Mbak Feni. Dari hobi ya? Iya, hobi mobil. Do what you like. Iya, tapi dulunya sebelum kenal bisnis ini, Pak Heru hobi mobil, tapi mengharapkan income dari hobinya itu. Akhirnya capek Pak Herunya. Nah, sekarang setelah di bisnis ini, beliau menemukan satu jalan dan akhirnya beliau berubah. Beliau sekarang tetap hobi mobil, tapi hobinya itu benar-benar dari bisnis ini beliau bisa beli-beli mobil gitu loh, bukan hanya ngotak-atik mobil gitu. Jadi dengan bisnis ini hobinya semakin lancar. Pak Heru ya.
ada apa dengan MLM? Saya rasa ini sebuah judul yang sangat tepat dan pertanyaan yang sangat tepat. Karena ini juga menjadi pertanyaan banyak masyarakat. Ada apa sih dengan MLM? Kenapa bisa membawa orang mencapai kesuksesan yang luar biasa? Dan bisa membawa orang membentuk kepribadiannya, membentuk karakter dirinya menjadi seseorang pengusaha yang luar biasa. Ya, dan inilah yang kita gali pada hari ini dari tamu-tamu yang hadir. Nah, pertanyaan saya kemudian kepada semua narasumber yang ada, ke Pak Heru terlebih dahulu. Apa sih yang memotivasi Bapak untuk terjun ke dalam bisnis ini dan apa yang sudah dicapai? Awalnya saya hanya tertarik dengan BMW gratis 2 tahun. Itu saja? Awalnya. Karena bisnis ini akhirnya dia pun naik Mercy. Kemudian ponakan saya juga naik Mercy. Istri saya juga barusan dapat Mercy. Lama-lama saya mikir, gimana caranya kalau seluruh Indonesia aja kita kasih Mercy semua. Gitu. Ini itu motivasinya ya? Seluruh Indonesia dikasih Mercy gratis. Jadi ini satu solusi bagi bangsa Indonesia. Bagaimana caranya kita bisa mengubah. Karena di bisnis ini kita bukan hanya sekedar dapat uang, tapi yang lebih dalam lagi adalah kita mendapatkan pengembangan diri yang bisa mengubah mental pikiran kita. Sehingga kita bisa berwawasan menjadi seorang yang bermental sukses. Dan ini adalah satu solusi bagi bangsa Indonesia yang hari ini problem. Problem bangsa Indonesia kalau dilihat ini sebagai problem yang besar adalah kebanyakan manusia, kebanyakan jumlah penduduk. Tapi sebetulnya kalau kita mau lihat lebih positifnya lagi, justru penduduk banyak, kita akan punya potensi yang sangat besar kalau SDM-nya kita kembangkan. Dan solusinya melalui Unicorn dan TNC, bangsa kita akan berubah. Dan saya yakin itu. Bagaimana dengan Pak Rizky? Apa awal mula yang memotivasi? Saya pengennya bebas waktu, punya banyak waktu buat keluarga, bukan cuma punya uang aja, tapi bisa menikmati dengan orang-orang yang saya cintai. Itu impian saya. Dan saya dapatkan dari usaha ini. Kalau Ibu Livia, apa yang motivasi? Saya punya satu motivasi yang paling dasar, yang paling penting buat saya adalah saya ingin mempensiunkan mama saya. Karena saya lihat sekali kerja kerasnya beliau dari sejak ditinggal oleh papa saya, dan saya benar-benar ingin sekali melepaskan beliau dari kesulitan hidup gitu. Saya ingin beliau menikmati masa tuanya dengan sangat-sangat bahagia tanpa harus memikirkan kekurangan uang. Bagaimana mencari uang? Dan itu sudah terpenuhi? Dan itu sudah sangat terpenuhi. Mama saya udah pensiun sekarang. Cinta, sebuah motivasi yang luar biasa sekali ya.